Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu GTK, terutama kepala sekolah, sudahkah Bapak Ibu mengupload bukti dukung pada kinerja BKN? Nah, kalau belum, mari kita bersama-sama upload bukti dukung pada aplikasi kinerja BKN. Selamat mencoba. Bapak Ibu, yang dilakukan setelah RHK kita disetujui oleh atasan atau kepala sekolah dinas pendidikan, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kita sign in lagi di CASN ya. Kita sign in. Kemudian kita menuju ke SKP. Fitur SKP di sebelah kiri, bawahnya profil. Nah, setelah itu kita menuju fitur penilaian. Di bawah detail SKP ada fitur penilaian. Kemudian kita klik penilaian di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini ada fitur yang berwarna hijau ini kita pilih tambah periode penilaian. Nah, kemudian kita pilih periode penilaiannya Bapak Ibu mau per bulan, ada juga per triwulan, dan ada per semester. Juga ada per tahun. Nah, jika kita memilih per semester tidak masalah, misalnya kita memilih per semester, maka kita pilih per semester, kemudian kita klik, berarti kalau per semester, semester 1 dulu. Nah, kemudian setelah itu oke, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah muncul, di situ ada beberapa kolom atau format yang perlu kita isi, yaitu rencana aksi, kemudian pengisian bukti dukung, dan yang warna biru muda ini feedback perilaku. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih yang 1 tahun, di sini kebetulan hanya ada langsung pengisian bukti dukung ya. Nah, umpamanya Bapak Ibu akan mengisi format ini dalam semester, maka Bapak Ibu memilih rencana aksi dulu. Kita klik rencana aksi. Kemudian di sini langsung ada kolom dari RHK yang sudah kita susun, misalnya ini ya. Meningkatkan atau meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, terutama ini ya, penugasan dari kepala dinas karena kepala sekolah ini. Indikatornya misalnya dokumen program kerja sekolah dalam bidang manajerial, kewirausahaan, supervisi, baik tendik maupun guru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah. Nah, rencana aksi apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu? Nah, sebaiknya Bapak Ibu ini membuat metrik dulu ya. Rencana aksi terhadap RHK yang sudah disusun ini. Maka klik tambah. Kemudian apa rencana aksi? Perlu kita review ya, bahwa di sini ada dokumen program kerja sekolah. Perlu diketahui bahwa program sekolah itu bermacam-macam, ada program tahunan, ini 1 tahun ya, program tahunan, kemudian ada program kewirausahaan, supervisi. Nah, siapkan dokumen-dokumen tersebut, kemudian dimasukkan dalam Google Drive ya. Di sini Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan pada Google Drive untuk memperoleh link ya.
link dokumen yang disiapkan oleh Bapak Ibu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu membuat folder baru, tidak harus, tapi ini sebaiknya jika memang belum ada sama sekali di Google Drive, maka Bapak Ibu membuat folder baru, kemudian dibuat misalnya bukti dukung. Nah, di-create ya, membuat. Nah, kebetulan beberapa hari lalu saya sudah membuat bukti dukung. Nah, ini sudah ada bukti dukung e-kinerja, kita buka. Nah, di dalamnya tentunya Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan laporan-laporan atau program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, yang sudah dilaksanakan sebagai bukti dukung pada waktu bekerja. Nah, kita kembali ke aplikasi e-kinerja, kita tambah. Kemudian rencana aksi, misalnya menyusun rencana kerja tahunan, karena ini di semester 1 ya. Nah, targetnya, misalnya targetnya ada yang program tahunan misalnya hanya butuh 1 dokumen. Nah, maka kita klik, kemudian kita oke. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu di dalam RHK ini memiliki beberapa dokumen daya dukung, maka Bapak Ibu bisa menambah rencana aksi. Misalnya menyusun RKAS atau menyusun ini ya. Jadi bisa menyusun RKAS, kemudian ada lagi misalnya menyusun program kewirausahaan dan sebagainya, atau bisa jadi beberapa program itu dijadikan satu, tetapi tentunya keterangannya harus lengkap. Jadi ini program kerja tahunan, jadi penyusunan program kerja RKT, kemudian kewirausahaan dan sebagainya dijadikan satu boleh. Tuh, nah, setelah itu ini kan targetnya 1 dokumen. Kemudian Bapak Ibu bisa menambah lagi untuk membuktikan tentang target kualitas. Jadi ada target kuantitas, ada kualitas dan waktu. Jadi tambah lagi di sini, misalnya tadi menyusun rencana kerja tahunan, targetnya kualitasnya berapa persen, misalnya 100%. Nah, 100%, maka klik OK. Nah, nanti di sini targetnya waktu ya. Jadi Bapak Ibu tambah lagi target waktu sama RKT, kemudian waktunya karena ini semester maka 6 bulan misalnya ya, 6 bulan. Kita klik OK. Nah, begini Bapak Ibu, jadi supaya ini tidak terlalu banyak dan lebih ringkas, karena sesuai dengan RHK-nya, indikatornya itu bahwa menyusun program sekolah, baik manajerial, kewirausahaan, dan supervisi, maka di redaksi ini Bapak Ibu bisa langsung dijadikan satu, menyusun RKT, kewirausahaan, ditambahkan di sini, kemudian supervisi, baru kita oke. Kemudian target kuantitas, kualitas, dan waktu, misalnya seperti itu. Begitu seterusnya di setiap indikator dalam RHK yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Begitu juga untuk guru. Setelah Bapak Ibu menyusun RHK dan indikatornya, maka Bapak Ibu bisa merencanakan aksi seperti itu ya. Ini kalau dilakukan per semester. Tapi kalau dilakukan per tahun, jadi ada yang per tahun. Seperti punya saya pribadi itu per tahun. Jadi kalau per tahun, ini 1 tahun. Nah, yang 1 tahun kita tinggal mengisi bukti dukung dan lihat hasil. Nah, kalau yang tadi yang
yang pakai semester, rencana aksi, kemudian bukti dukungnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengisi rencana aksi dan bukti dukung, maka yang akan memberi feedback adalah dari atasan kita. Seperti itu. Nah, setelah selesai dikoreksi atau diverifikasi rencana aksi, bukti dukung, dan mendapatkan feedback perilaku, dinilai semuanya, maka SKP selesai dilakukan dan dapat diunduh. Nah, jadi kita ke SKP lagi. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi, maka bisa diunduh. Ya, bisa diunduh. Bisa kita unduh ya, tetapi ini untuk pengunduhan kita bisa langsung dapat dari Dinas Pendidikan ya. Kalau kita dari seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa kami sampaikan praktek baik saat menyusun rencana aksi, memasukkan ke dalam format yang sudah tersedia dalam aplikasi e-kinerja BKN dan mengupload bukti dukung. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dapatnya memberikan kritik yang membangun sehingga konten berikutnya lebih baik dan lebih benar, lebih bagus ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.